Langkah selanjutnya yaitu saya akan membacakan surat Yusuf ayat 11 dengan hukum bacaan tajwidnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Shadaqallahul azim. Dalam bacaan surat Yusuf ayat 11, yang pertama yaitu terdapat bacaan mad tabi'i, yang mana mad tabi'i itu ada hamzah ataupun alif yang bergandengan yang tepung dan yang sebelumnya itu berharakat fathah. Contoh qalu, itu namanya mad tabi'i, dan panjangnya mad tabi'i itu 2 harokat atau dengan 3 ketukan. Terus saya menemukan ada bacaan lagi yaitu di lafaz ya abana. Ya abana itu dinamakan mad jaiz munfasil. Karena apa? Karena di situ ada huruf mad tabi'i yang bergandengan yang bertemu dengan hamzah. Ya hamzahnya a itu dinamakan mad jaiz munfasil, ya. Dan itu panjangnya bisa dengan sampai dengan bacaannya bisa sampai dengan 3 harokat atau 6 ketukan. Juga diperbolehkan membacanya dengan seperti bacaan mad tabi'i 2 harokat dengan 3 ketukan, juga itu boleh disamakan. Dan di situ saya juga menemukan pada lafaz la ta'manna. La ta'manna itu namanya bacaan ismam, yang mana asal kata dari lafaz la ta'manuna. Di situ ada nun bertemu dengan nun. Maka di situ ada istilah bergandengan dijadikan satu. Makanya membacanya itu kayak rada anak moncong-moncongnya, kayak anak huruf wawu ya. La ta'manna. La ta'manna ada dengungnya, terus dimoncongkan. Ya, itu bacaan ismam. Dan saya juga melihat dari baca la ta'manna ala Yusuf wa inna ini termasuk bacaan idgham bihunnah, ya, yang dibaca dengan suara dengung. Wa inna terus lahu ini namanya mad silah qasirah, kalau nggak salah mad silah qasirah, iya, yang mana ada huruf ha domir yang jatuh sebelumnya itu berharokat, itu namanya mad silah qasirah. Wa inna lahu lana itu mad tabi'i lana sihun, dan yang terakhir itu dinamakan mad aridus sukun. Karena apa? Di situ mad aridus sukun yaitu di mana mad tabi'i ada mad tabi'i yang setelahnya mad tabi'i itu ada huruf yang hidup atau yang berharokat, ya. Mad tabi'i yang bertemu dengan salah satu huruf di akhir, yang mana huruf akhirnya itu berharokat. Nah, maka itu dinamakan mad aridis sukun. Kayak contoh lana sihu hu itu kan mad tabi'i ketemu dengan huruf nun yang berharokat. Lah, maka di sini namanya mad aridis sukun, dan panjangnya itu bisa sampai dengan 3 harokat atau dengan 6 ketukan. Itu dalam surat Yusuf. Selanjutnya saya akan membacakan surat Hud ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Bahwasannya saya sepengetahuan saya dalam bacaan surat Hud ayat 41 itu ada hukum bacaan mad tabi'i, dan ada juga hukum bacaan ro tafkhim, dan di situ juga ada hukum bacaan qala rkabu fiha, bacaan mad tabi'i juga, fiha bismillahi majreha. Di sini ada bacaan imalah. Mungkin kita semua harus perlu tahu tentang bacaan imalah, bahwasannya bacaan imalah ini yaitu ada salah satu huruf ro yang harus dibaca tipis, atau bahasa Arabnya itu tarkik, secara tipis, dan harokat fathahnya itu dibaca dengan seperti dimiringkan bacanya. Jadi kayak bismillahimajreha, bukan bismillahimajroha, itu kan asli fathah ya. Kalau misalkan dimiringkan, dikasrohkan dengan bismillahimajriha ya, itu kan enggak, jadi tengah-tengah, jadi kayak miring gitu. Jadi bacanya itu kayak bismillahimajreha wa mursaha. Itu bacaan imalah, dan panjangnya itu dengan seperti layaknya mad tabi'i, dengan 2 harokat atau 3 ketuakan. Bismillahimajreha, majreha, itu namanya bacaan imalah. Bismillahimajreha wa mursaha, ya kan. Inna rabbi, di situ ada bacaan idgham bihuna, inna rabbi laghafur, bacaan itu namanya apa, mad tabi'i, laghafurur rahim, dan itu bacaan mad aridis sukun. Terima kasih. Langkah berikutnya saya akan membacakan surah Yasin ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Shadaqallahul azim. Bahwasanya dalam surat Yasin ayat 52 itu yang saya ketahui hukum bacaan dalam ayat Yasin ayat 52, yang pertama yaitu mad tabi'i. Mad tabi'i yang mana yaitu mad tabi'i ialah ada alif mati yang bertemu atau yang sebelumnya bertemu dengan huruf yang berharokat, itu namanya mad tabi'i, dan itu panjangnya 2 harokat. Qalu ya wailana mau, nah di situ ada bacaan qalu ya wailana mau, ada bacaan iqlab ya. Qalu ya wailana mau, ada bacaan iqlab, bahwasannya nun mati bertemu dengan ba, dan cara membacanya itu harus dengan ada nun, kayak ada huruf N dan M. Kayak contoh, qalu ya wailana man ba'athana. Jadi antara 2 bibir asyafatain ini jangan terlalu pingkemkan ya, atau dipejamkan kayak ini. Harus ada lubangnya sedikit. Qalu ya wailana man ba'athana, man ba'athana mim marqadina. Nah, mim marqadina
wa sadaqal mursalun, bahwasanya nanti di situ ada bacaan mim marqadina, itu ada bacaan saktah, yang mana hukum bacaan tajwid, hukum bacaan huruf saktah itu berhenti sejenak, ya, tanpa bernapas, berhenti sejenak, yang penting tanpa bernapas, kayak mimar kodina sejenak, hadza ma wa'ada, atau dua ketukan, mimar kodina, hadza ma wa'adar rahmah, hadza ma wa'adar rahmah, lah itu bacaan saktah ya. Dan lanjut, hadza ma wa'adar rahmah, hadza ma, di situ ada bacaan mad tabi'i, hadza ma wa'adar rahmah, ada bacaan huruf ada bacaan alif lam syamsiah. Wa'adar rahman itu alif lam syamsiah, yang mana alif lam syamsiah kenapa dinamakan alif lam syamsiah, yaitu karena setelah huruf al itu jatuh huruf ro, maka itu dinamakan hukum bacaan alif lam syamsiah. Wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun, dan yang terakhir ayat pada terakhir yaitu mad aridis sukun.